Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Ngidamnya mie, makannya laksa. Banabon, ramah bumi, kaya rasa. Baik, kami dari kelompok Banabon akan mempresentasikan laporan akhir praktikum kewirausahaan kami. Dengan saya sendiri, Daniel Falifit Bako sebagai CFO, rekan saya Saudari RC Nurul A'la sebagai CEO, dan rekan saya yang satunya lagi, Saudara Muhammad Akbar Zikri sebagai CMO. Nah, faktanya Indonesia menjadi salah satu produsen buah pisang terbesar di dunia. Dan secara 5 tahun berturut-turut, pisang menjadi komoditas buah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Yang mana jumlahnya itu mencapai 92,6 juta kuintal secara kumulatif. Namun, eh, hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah produksi pisang Indonesia yang sangat tinggi ini tidak lepas dari limbah kulit pisang yang sangat besar. Karena siapa sih yang makan pisang terus makan kulitnya juga? Namun, limbah ini belum termanfaatkan secara optimal. Orang-orang mentok-mentok memanfaatkannya sebagai pakan ternak atau sebagai pupuk. Nah, padahal kulit pisang itu kaya akan serat, antioksidan, dan nutrisi lain yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sayang kan kalau dibuang. Namun ya, siapa sih yang makan kulit pisang? Selain itu, masyarakat juga membutuhkan makanan yang sehat, praktis, dan ramah lingkungan. Nah, berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama yang ada itu adalah limbah kulit pisang yang dalam jumlah besar, namun tidak dibarengi dengan inovasi pangan berbahan limbah organik. Nah, selain itu, masyarakat juga butuh alternatif makanan yang sehat, tetapi tetap enak, dan juga UMKM membutuhkan produk yang unik dan punya nilai tambah. Maka, kami menghadirkan solusi Banabon, yaitu abon sehat yang berbahan dasar kulit pisang. Sedikit aneh dan jarang sih, tapi rasanya itu gurih dan sedikit manis, serta teksturnya itu mirip dengan abon daging. Banabon mengusung konsep zero waste, yang mana kami mengubah limbah menjadi nilai ekonomi. Serta abon memiliki sifat daya simpan yang lama, mudah dikemas, dan mudah didistribusikan. Baik, selanjutnya keunggulan produk akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ersin Nurala. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, selanjutnya keunggulan produk. Banabon ini sendiri nggak cuma unggul di bagian konsep atau idenya yang unik, tetapi juga di bagian bahan bakunya yang melimpah di mana ini murah dan mudah didapat, sehingga dapat menekan biaya produksi. Yang kedua, aman dan bergizi, aman dikonsumsi dan bergizi di mana ketika diolah kulit pisangnya itu tidak mengurangi gizinya. Yang ketiga, ramah lingkungan karena dibuat dari bahan baku yang merupakan limbah, jadi otomatis ini mengurangi limbah. Yang keempat, cocok untuk semua, baik itu untuk anak-anak, pekerja, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Yang terakhir yaitu kemasannya praktis, di mana kemasannya ini simple dan eye-catching juga, didesain sedemikian rupa sehingga nampak sangat alami dan ini juga menunjang atau sejalan dengan ide kami Zero Waste. Target pasarnya itu ada mahasiswa dan pelajar, pekerja muda yang mau satset tapi juga tetap sehat, ibu rumah tangga, UMKM kuliner, lalu juga ada komunitas pecinta pangan sehat, vegetarian, dan zero waste. Yang walaupun terlihat kecil, tapi mereka ini cukup peduli terhadap hal-hal seperti menjaga kelestarian bumi. Lalu cara produksinya, yang pertama kulit pisangnya akan dibersihkan terlebih dahulu kemudian direbus untuk menghilangi getah yang ada di kulit pisang. Yang kedua akan disuir atau bisa juga di blender atau dicincang sehingga bentuknya itu seperti abon atau menjadi sedikit lebih kecil. Lalu ditumis dengan bumbu sehingga benar-benar kering yang kemudiannya itu disangrai dan ditiriskan. Lalu bagian terakhir akan dikemas dalam pouch craft sehingga ini dapat menjaga kualitas dari banabon. Selanjutnya itu bagian pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini kami menggunakan dua strategi utama, yaitu secara offline dan online. Adapun secara online, kami maksimalkan penggunaan Instagram dan WhatsApp, di mana Instagram merupakan etalase utama kami dalam melakukan strategi penjualan online, dan WhatsApp kami gunakan sebagai tempat pemesanan online dengan cara kami membagikan flyer tentang abang-abang kami ini kepada status kami dan beberapa grup yang kami miliki. Nah, selain online, kami juga melakukan strategi pada offline, yang dimana dalam Perikom ini kami melakukan penjualan offline di empat titik yang berbeda. Yang pertama di
Gor USK, yang kedua di Asrama USK, yang ketiga di Gelana USK, dan yang terakhir di kampus FMIPA USK. Nah, berikut merupakan bukti dari pemasaran kami, mana dapat terlihat bahwa ini merupakan 4 titik yang berbeda dengan IG dan website yang kami miliki. Nah, dalam pemasaran ini, kami juga melakukan pembagian sampah secara gratis, yang dimana, menurut pengalaman kami, mencoba langsung adalah kunci untuk menghilangkan keraguan awal konsumen. Karena seperti yang kita ketahui, Banabon ini kan terbuat dari kulit pisang. Jadi banyak sekali konsumen itu yang merasa ragu dengan Banabon ini. Nah, dari strategi-strategi ini, terbukti bahwa efektif untuk meningkatkan perhatian dan penjualan. Nah, dalam sisi keuangan, kami melakukan modal awal sebanyak 150.000, yang dimana kami melakukan 4 kali penjualan selama Telekom ini. Di mana setiap penjualan itu kami mengeluarkan uang sebesar 55.000 atau harga pokok produksi itu sebesar 55.000 untuk sekali produksi. Nah, dalam hal ini kami mendapatkan 10 teks dalam sekali produksi. Jadi kami menjualnya itu sekitar 8.000 dan kami mendapatkan keuntungan itu sebesar 2.500 per packnya. Nah, jika kami menjual dalam satu spek dalam 1 bulan, maka omset kami menjadi 800.000 rupiah, di mana kami merupakan profit bersihnya sekitaran 250.000. Nah, untuk skala mahasiswa dan produksi rumahan, angka ini cukup realistis, di mana angka ini juga menunjukkan bahwa Madamon memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang jauh lebih besar apabila produksinya ditingkatkan dan pemasarannya diperluaskan. Nah, kedepannya kami akan mengembangkan Banabon ke beberapa arah. Yang pertama, kami akan menambah varian rasa baru seperti pedas, pedas manis, original tanpa gula. Yang kedua, kami akan meningkatkan kualitas dan desain kemasan agar produk kami lebih terlihat profesional, terutama jika nanti dijual melalui marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Yang ketiga, kami memperluas pemasaran kami ke e-commerce dan bekerja sama dengan reseller. Dan yang terakhir, kami ingin memperkuat edukasi tentang zero waste agar balabon tidak hanya dilihat sebagai makanan, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.